Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zahra Amanah dengan NPM 2021 01 500 507. Saya mahasiswi Prodi Bimbingan dan Konseling semester 4, dan saya kelas ekstensi. Video ini saya buat guna memenuhi kewajiban saya sebagai mahasiswi, yakni terkait tugas konseling format klasikal dengan dosen pengampu yakni Bu Sri Utami MPD Kons. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Pagi, Apa Bu. kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Pagi, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga semoga kita semua selalu diberikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya adik-adik. Baik. Amin. Ibu merasa sangat senang sekali ya dan sangat bahagia sekali berada di sini bersama adik-adik semua di ruangan ini gitu ya. Dan tentunya kita akan sama-sama melakukan suatu kegiatan yang amat sangat bermanfaat dan juga menyenangkan. Tuh. Adik-adik sekalian pasti sudah sering ya mendengar suatu pepatah yaitu tak kenal maka tak sayang. Benar kan ya? Betul, Bu. Ya. Betul, Oke, yang Bu. pastinya nanti setelah kita saling mengenal antara ibu dan juga adik-adik semua nih ya, maka kita akan saling menyayangi, menghormati, dan juga saling menghargai satu sama lain seperti itu. Oke, baik. Di sini Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu ya. Nama Ibu adalah Siti Zahro Amanah, biasa dipanggil Zahro. Ibu berasal dari Cibubur, Bogor ya. Ibu adalah mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Universitas Indraprasta PGRI atau biasanya sering disingkat Unindra seperti itu. Adik-adik semua mungkin ada yang tahu Unindra di mana Ada, atau Bu. ada yang pernah mendengar? Pernah, Bu, di Jakarta Timur, Bu, kalau nggak salah. Oh iya Timur, benar-benar ya. ya. Adik-adik sekalian, dalam kesempatan kegiatan kali ini kita akan melakukan salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling, yaitu layanan informasi. Ya. Nah, maksud dan tujuan dari layanan informasi ini adalah dikuasainya suatu informasi tertentu oleh peserta didik ya atau peserta kegiatan informasi. Nah, siapa? Yaitu adik-adik semuanya. Di mana nantinya informasi tersebut dapat digunakan oleh adik-adik semuanya untuk keperluan hidup ya, hidup sehari-hari, baik di hari ini atau di masa mendatang nanti. Dan tentunya selain keperluan hidup juga akan dapat berguna untuk pengembangan diri kita pribadi seperti itu. Nah, untuk itu Ibu berharap adik-adik sekalian dapat memahami nih informasi dengan berbagai seluk-beluknya. Itu ya, sebagai penguasaan informasi tersebut dan dapat digunakan juga sebagai pemecahan masalah. Karena eh, kita ini nggak ada yang mengetahui ya hidup kita nanti dan seterusnya ini akan seperti apa gitu. Pasti kita akan selalu menemukan banyak-banyak masalah gitu. Sebetulnya, sebelumnya ada yang tahu apa itu layanan informasi? Belum, Bu. Belum, Ada yang tahu Bu. adik-adik? Oke. Jadi dalam menjalani kehidupan dan pengembangan diri,
individu ya, kita semua ini memerlukan berbagai informasi, gitu ya, baik untuk perencanaan kehidupan sehari-hari saat ini maupun untuk perencanaan kehidupan di masa mendatang nanti. Eh, kita dapat mengalami masalah nih dalam kehidupan di masa depan karena tidak menguasai dan tidak mampu mengakses informasi-informasi tersebut, gitu ya. Dimana banyak hal ya yang bisa kita dapatkan melalui layanan-layanan informasi seperti itu. Layanan informasi tersendiri ya, menurut Prayitno dan Herman Amti adalah kegiatan yang memberikan berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan atau menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki. Dengan demikian, layanan informasi itu pertama-tama merupakan perwujudan dari fungsi pemahaman diri. Itu. Selain itu, perwujudan juga dari fungsi pemahaman, bimbingan, dan konseling. Dengan kata lain, layanan informasi sendiri adalah salah satu kegiatan bimbingan konseling yang mampu mencakup kegiatan lainnya, gitu ya. Jadi, layanan informasi ini bisa mencakup semua kegiatan. Nah, salah satunya yaitu layanan informasi baik secara pribadi, sosial, belajar, maupun informasi karir. Seperti itu. Nah, mungkin adik-adik sekalian bertanya-tanya nih, kita tuh hari ini mau bahas apa sih gitu ya? Topik apa yang mau kita bahas dari layanan informasi ini gitu ya? Topik yang akan kita bahas hari ini adalah mengelola emosi dengan baik. Karena biasanya banyak ya, banyak orang-orang yang masih merasa kesulitan untuk mengelola emosi dengan baik. Seperti itu. Ibu punya salah satu contoh cerita. Jadi ada seorang remaja ketika pulang sekolah dia tidak sengaja menabrak temannya seperti itu ketika sedang berjalan karena terlalu fokus ya menggunakan handphone ketika berjalan. Singkat cerita, ternyata temannya itu tidak terima kalau misalnya ditabrak seperti itu. Akhirnya terjadilah mereka adu cekcok segala macam sampai akhirnya berantem. Dan ternyata teman-temannya menyaksikan mereka saling berantem, nonjok-nonjok. Nah, karena temannya yang ditabrak ini kalah dan teman-temannya merasa tidak terima, akhirnya teman-temannya saling bantu. Akhirnya karena saling melawan, terjadilah pertengkaran yang cukup hebat. Nah, harusnya kan kalau misalnya kejadian seperti itu bisa ya untuk kita kita bicarakan ulang, kita koordinasikan ulang, gitu ya. Kita bicarakan baik-baik, tidak perlu pakai emosi, gitu. Nah, betapa pentingnya untuk mengelola emosi dengan baik seperti itu. Nanti ketika pembelajaran berlangsung, Ibu harap semuanya bisa mendengarkan dengan baik, ya, bisa mendengarkan dengan serius, fokus, gitu ya. Kalaupun nanti misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mau adik-adik tanyakan, boleh gitu ya, mengangkat tangan. Kalaupun mau izin ke belakang, ke kamar mandi pun boleh juga gitu ya. Tapi tidak perlu membuat kegaduhan atau misalnya nanti ada hal-hal yang
perlu atau lucu gitu ya, tidak apa-apa tertawa gitu, tapi tidak perlu membuat keributan seperti itu. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita baca doa bersama-sama menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya. Baik, berdoa selesai. Kita akan masuk ke materi selanjutnya ya. Kita akan share screen dulu. Boleh diminta bantuannya untuk share screen? Ada yang bisa? Bentar, Bu. Ya, baik. Sudah belum, Bu? Oke, sudah muncul ya. Oke. Yang pertama, apa itu emosi gitu ya? Apa itu emosi? Nah, di PPT sudah terlihat ya. Menurut Walgito, emosi merupakan keadaan yang ditimbulkan oleh situasi tertentu gitu ya. Jadi, emosi itu akan muncul jika ada suatu hal yang terjadi sama diri kita nih. Gitu. Dan emosi cenderung terjadi dalam kaitannya dengan perilaku yang mengarah atau menyingkir terhadap sesuatu. Dalam perilaku tersebut pada umumnya disertai adanya ekspresi kejasmanian. Seperti itu. Nah, kalau menurut Rahmat tersendiri, emosi adalah reaksi subjektif yang diekspresikan seseorang dan biasanya diasosiasikan atau berhubungan dengan perubahan fisiologis dan tingkah laku. Emosi itu bukan hanya amarah ya, tapi ada juga misalnya dia merasa ketika temannya keterima nih di sekolah yang dia tuju atau keterima di salah satu kuliah yang dia impikan gitu. Nah, kita merasakan bahagia yang sama. Nah, itu juga salah satu sifat emosional seperti itu ya. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa emosi adalah suatu keadaan atau perasaan yang menjadikan perubahan-perubahan perilaku yang mengarah. Perilaku tersebut ditimbulkan oleh suatu tertentu yang menjadikan perilaku itu tampak. Jadi karena suatu hal ya, kita memberikan ekspresi gitu ya, atau kita memberikan kayak apa ya? Ya, ekspresi yang kita lihat ya. Entah itu marah, entah itu sedih, entah itu bahagia. Nah, itu emosi yang kita rasakan seperti itu. Selanjutnya ada ini ya, hal-hal yang dapat membantu dalam mengelola emosi gitu. Nah, hal-hal yang bisa membantu kita dalam mengelola emosi. Yang pertama, ada kesadaran diri. Jadi kita kalau misalnya bisa ya, mengendalikan marah kita gitu ya. Tidak membiarkan kita ini dikuasain sama amarah gitu. Sehingga emosi kita atau marah kita tidak berlebihan dan tidak terjadi pada tingkat intensitas yang tinggi, berarti tandanya kita bisa paham gitu dengan diri kita. Kalau misalnya kita sedang emosi atau sedang tidak enak hati, harus buru-buru untuk sadar gitu ya, bahwa kita nggak boleh nih untuk terlalu emosi seperti itu. Yang kedua, dapat mengendalikan diri dengan baik. Nah, sama ya. Kalau kita dapat mengendalikan emosi kita gitu, mengendalikan perasaan marah, suatu perasaan itu muncul gitu sehingga seseorang yang
eh, berada di hadapan kita pun tidak tersulut emosi seperti itu ya. Nah, biasanya kalau seseorang bisa mengendalikan emosi dengan baik, seperti itu, eh, dia memiliki jiwa yang tenang gitu. Nggak yang kusut gitu kalau misalnya dilihat seperti itu ya. Selanjutnya ada mampu memahami perasaan orang lain. Nah, seperti itu. Jadi kita juga harus mampu nih memahami perasaan orang lain gitu. Karena kita tidak, walaupun kita juga nggak tahu ya apa yang terjadi sama diri mereka gitu. Tapi setidaknya kita juga harus mampu nih. Oh, ternyata dia tuh lagi merasakan kesedihan gitu. Oh, kita tuh harusnya merasa empati atau gimana gitu ya. Dapat bersosialisasi dengan baik. Nah, kalau misalnya kita dapat mengendalikan emosi kita ya. Nah, kita dapat nih bersosialisasi dengan orang lain gitu. Kita jadi banyak teman karena eh, pasti kalau kita suka emosi, suka marah-marah seperti itu ya, pasti orang-orang juga akan ilfeel gitu ya. Orang-orang juga pasti akan merasa kurang nyaman sama kita karena kita terlalu sering. Iya, bener, sebel. Jadinya kayak, apa sih diginin aja marah, apa sih dikit-dikit marah, seperti itu ya. Nah, nih, faktor-faktor penyebabnya ya. Yang pertama, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi timbulnya emosi khusus, yaitu tubuh ma- tubuh manusia ya, maksudnya itu. Aduh, ada kesalahan penulisan ya. Nah, tubuh manusia biasanya karena dia merasa mungkin nggak pede gitu ya sama diri dia, dia ngerasa insecure gitu. Akhirnya misalnya temennya nanya apa gitu karena dia lagi ngerasa nggak pede, jadinya bawaannya marah aja seperti itu. Misalnya karena dia lagi ngerasa nggak pede nih, misalnya di mukanya lagi ada jerawat gitu. Biasanya kan kalau cewek itu sensitif nih, kalau bahas tentang jerawat gitu. Terus temennya nanya nih misalnya, kenapa kok mukanya merah-merah? Itu udah langsung marah-marah aja gitu ya. Emang kenapa sih? Kenapa kalau merah-merah gitu ya? Karena saking emosinya seperti itu. Nah, budaya juga nih. Biasanya karena perbedaan budaya seperti itu, jadinya sama-sama teguh ya dengan budayanya masing-masing gitu. Jadinya memicu perdebatan gitu. Padahal harusnya bisa sama-sama saling mengerti ya, toleransi seperti itu. Nah, pikiran setiap manusia itu kan pasti memiliki pola pikir yang berbeda gitu ya. Nah, tidak bisa semuanya disamaratakan gitu. Misalnya si A maunya pikirannya yang seperti ini gitu, tidak bisa disamakan dengan pikiran yang sama seperti si B gitu. Jadi mau nggak mau kita harus sama-sama saling eh apa ya bahasanya saling hmm, Saling mengerti kali Bu. ya saling mengerti ya benar. Makasih ya Hana jawabannya saling mengerti ya. Gitu. Jadi bisa sama-sama saling menghargai juga gitu ya. Nah, selanjutnya faktor keluarga nih. Faktor keluarga yang sering banget menjadi alasan kenapa seseorang itu agak emosional gitu ya. Karena kehidupan keluarga itu merupakan sekolah mempelajari emosi gitu ya.
Oleh karena itu, keluarga itu memiliki peran yang sangat penting. Selain itu juga, keluarga itu faktor terdekat gitu ya. Faktor yang lingkungan terdekat gitu. Di mana di dalam keluarga setiap anak itu belajar bagaimana merasakan perasaannya sendiri gitu. Bagaimana orang lain menanggapi perasaannya serta bagaimana mengungkapkan perasaannya terhadap orang lain seperti itu. Nah, bahkan keluarga itu faktor terdekat ya yang bisa kita jadikan contoh gitu. Selanjutnya ada lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial ini meliputi lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan atau lingkungan di mana mereka tinggal, lingkungan di mana mereka hidup gitu ya. Hubungan dengan teman-temannya, dengan orang-orang lain yang mereka ketemui gitu. Serta sikap pengajar mereka gitu, yaitu guru-guru ketika di sekolah gitu. Lingkungan sosial, terutama teman sebaya yang merupakan kumpulan orang-orang lain yang cukup berpengaruh gitu ya. Jadi orang-orang di sekitar kita juga sangat berpengaruh nih gitu, terhadap perkembangan emosi pada diri kita gitu. Selanjutnya ada faktor eksternal ya. Faktor eksternal ini karena adanya provokasi dari luar gitu ya. Banyak hal-hal nih kalau faktor eksternal seperti itu. Selanjutnya, slide selanjutnya ada dampak negatif ya. Nah, dampak negatif nih. Dampak negatif dari kurangnya kita mengelola emosi gitu ya. Yaitu yang pertama ada hambatan kemampuan berpikir. Tuh, karena berpikir adalah alat terbaik untuk memecahkan masalah, tetapi juga menciptakan persoalan baru. Nah, kita kalau lagi emosi, nggak bisa nih mikir apa-apa. Pasti pikirannya kalut gitu ya. Karena saking emosinya, jadinya pikiran kita tuh nggak bisa berpikir secara jernih gitu ya. Emosi juga dapat mengganggu gangguan permanen tubuh. Nah, radang usus disebabkan karena tekanan-tekanan emosi gitu ya. Jadi kita kalau misalnya terlalu emosi juga bisa berdampak ke kesehatan kita gitu ya. Karena saking emosinya jadinya kita stres gitu ya. Penyakit kulit, tekanan darah tinggi, asma, sakit kepala juga dapat mengganggu pengobatan sakit jantung, diabetes, epilepsi, seperti itu ya. Dampak-dampak negatifnya yang itu bisa menyebabkan pada kesehatan kita, seperti itu. Di sisi lain, selain ada dampak negatif, ada juga nih dampak positif ketika kita dapat mengelola emosi kita dengan baik, gitu ya. Menurut Daniel, terdapat beberapa manfaat mengelola emosi. Yang pertama, toleransi yang lebih tinggi terhadap frustasi dan pengelolaan marah gitu ya. Jadi kita lebih bisa mentoleransi, kita bisa eh, lebih lembut gitu ya ke orang lain. Kita bisa lebih menerima gitu, enggak yang kalau menurut kita A ya udah A gitu. Orang lain nggak boleh menentang gitu. Orang lain harus ikut nggak gitu ya. Berkurangnya ejekan verbal gini ya. Kalau kita bisa mengatur emosi kita gitu. Jadinya ejekan-ejekan itu bisa berkurang gitu ya. Kita bisa hidup lebih bahagia gitu ya. Kita juga bisa mampu mengungkapkan marah dengan tepat gitu tanpa berkelahi gitu ya. Walaupun kita lagi marah gitu, walaupun lagi emosinya nih menggebu-gebu, tapi karena kita dapat mengontrol emosi kita jadi bisa nih untuk mengasih tahu ke teman kita misalnya, aku lagi marah loh sama kamu gitu ya, tanpa perlu kita harus eh, tonjok-tonjokan lah atau biasanya kalau perempuan jambak-jambakan seperti gitu ya.
atau harus sambil teriak-teriak, marah-marah, seperti itu. Selanjutnya ada berkurangnya larangan, berkurangnya perilaku agresif, atau merusak diri sendiri gitu ya. Perasaan yang lebih positif tentang diri sendiri gitu ya. Jadi hidup kita dan diri kita ini jadinya lebih positif gitu ya. Kita bisa memberikan aura yang positif gitu ke orang lain. Tuh. Perasaan lebih positif tentang diri sendiri dan keluarga, berkurangnya kesepian dan kecemasan dalam pergaulan. Karena kita dapat mengelola nih emosi kita, jadi orang-orang nih banyak loh yang mau temenan sama kita gitu. Jadi kita ya udah nggak perlu cemas soal pergaulan dan pertemanan kita seperti itu. Nah, kalau tadi itu menurut Daniel ya, ada lagi menurut Goleman. Yang pertama lebih bertanggung jawab gitu. Lebih bertanggung jawab karena kita dapat mengelola emosi kita dengan baik ya, seperti itu. Yang kedua, lebih mampu memusatkan perhatian pada tugas yang dikerjakan dan menaruh perhatian. Selanjutnya, kurang impulsif, lebih menguasai diri, dan meningkatnya prestasi kerja. Karena maksud prestasi kerja ini yaitu eh, ketika kita bisa menguasai emosi kita, banyak vibes-vibes positif yang kita miliki gitu. Jadi ketika kita bekerja, ketika kita melakukan sesuatu, itu kita dapat melakukannya dengan eh, tanpa paksaan gitu ya, semangat. Kita juga nggak merasa terbebani, kita juga nggak yang asal-asalan ketika kita bekerja gitu. Jadinya nggak merasa tertekan seperti itu atau merasa terpaksa seperti itu. Nah, selanjutnya ada manfaat mengelola emosi seperti itu ya. Manfaat mengelola emosi ini ada apa aja sih gitu ya. Yang pertama ada dapat meningkatkan kebahagiaan seperti yang tadi kita sudah ini ya sebutkan dari awal. Karena kita dapat mengontrol emosi kita, jadi kita tidak terlalu stres gitu ya. Kita tidak terlalu ambil pusing dengan masalah-masalah yang terjadi gitu. Yang kedua, meminimalkan konflik karena eh, ketika kita emosi gitu ya, ketika kita tidak dapat mengontrol emosi kita, sesungguhnya kalau menurut pandangan Islam itu ialah ini ya, setan itu sedang menguasai diri kita gitu. Jadi eh, kalau kita sedang emosi, lebih baik kita duduk dulu atau kita minum dulu gitu. Karena kalau kita ketika kita sedang emosi dan kita ikut turut terbawa dengan suasana emosi tersebut gitu ya. Yang ada kita hati kita nih karena sedang tidak sinkron dengan pikiran kita, nanti akan ada masalah-masalah yang timbul gitu ya. Entah saking kita emosinya, saking kita tidak bisa mengendalikan amarah kita, tanpa sengaja kita misalnya bermain fisik gitu ya, kita menyakiti orang lain dengan fisik kita gitu, atau misalkan ternyata kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik gitu ya, karena ketika kita sedang emosi, pikiran kita dan hati kita itu sedang tidak stabil seperti itu. Nah, yang ketiga, dapat menjaga hubungan baik dengan seseorang seperti itu. Ya, dapat menjaga baik hubungan dengan seseorang itu hal yang perlu ya, karena manusia juga termasuk ke dalam makhluk sosial, di mana kita juga pasti membutuhkan bantuan orang lain. Kita juga pasti membutuhkan sosok orang lain gitu ya. Kalau kita tidak bisa mengatur, kalau kita tidak bisa memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, maka nanti
orang-orang akan menjauh nih dari kita gitu. Selanjutnya habis ya slide-nya. Oke. Ya, Bu. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan terkait mengelola emosi? Saya mau nanya, Bu. Oke, boleh. Kan tadi pengelolaan emosi itu, belajar mengelola emosi itu supaya kita tidak meluap-meluap dalam mengungkapkan amarah. Terus, saya sering dengar nih, Bu, orang-orang bilang gini, anak cowok kok nangis, udah gede kok nangis, kayak gitu. Padahal menangis itu salah satu bentuk ungkapan emosi ya Bu ya. Iya, benar. Dan dapat mengungkapkan emosi itu juga merupakan sebuah kecerdasan. Seperti itu kan Bu. Iya, benar. Bagaimana caranya kita meluruskan perspektif masyarakat bahwa menangis itu bukan tanda kelemahan gitu Bu. Bahwa menangis itu perlu gitu Bu. Pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Ada yang bisa bantu menjawab? Mungkin dari Ruli atau Ramdhani? Karena Zoom kita sudah mau habis, kita masuk ke link Zoom satunya ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya. Pertanyaannya, mungkin pertanyaannya Hana nanti kita bahas ya di minggu depan. Jadi pertanyaan Hana sekalian untuk untuk tugas adik-adik semuanya ya. Ya, nanti tugasnya bisa dikumpulkan ke Ibu melalui mungkin ketua kelasnya di sini siapa? Saya, Bu. Oke. Nanti semuanya dikumpulin ke Ramdhani ya. Nanti Ramdhani kumpulkan ke Ibu. Siap, Bu. Oke. Ada lagi? Sudah ya? Cukup, Bu. Baik, mari kita tutup eh, kelas kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama, dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Bu. Ya.